Jumpa lagi dengan saya, Mr. Arif Fatoni, di LEC Channel Lia English Course Kudus. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang grammar atau tata bahasa, yaitu modal auxiliary dan contoh kalimat. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan juga ada info buat kalian, silakan yang berminat bisa menghubungi deskripsi di bawah ini. Perlu diketahui, LEC Ilya English Course menyediakan program pelatihan bahasa Inggris yang bisa diikuti baik secara online maupun offline bagi yang berdomisili di Kudus dan sekitarnya. Untuk info lengkapnya bisa diklik link di deskripsi. Oke, langsung saja modal auxiliary dan contoh kalimatnya. Baik, modal auxiliary. Nah, pola kalimatnya yaitu subjek, modal, bisa diikuti kata kerja bentuk yang pertama dan lalu diikuti objek. Ya, modal sendiri, modal itu apa? Modal itu kata kerja bantu yang mempunyai atau memiliki arti sendiri. Di sini akan saya terangkan modal, jenis-jenis modal, yaitu di sini saya akan terangkan jumlahnya ada 14. Yang pertama itu will, memiliki similar modal be going to dan artinya akan. Dan yang kedua would, ya, tidak memiliki similar modal, meaningnya juga akan. Yang ketiga shall, ya, tidak memiliki similar modal dan artinya juga akan. Ya, yang keempat should, ya, itu juga artinya akan. Yang kelima can, ya, memiliki similar modal be able to, ya, artinya bisa. Jadi setelah can, could juga artinya bisa. Jadi will, would, shall, should, can, could. Oke. Yang ketujuh may, ya, memiliki similar modal be allowed to, artinya boleh. Yang kedelapan might, ya, juga tidak memiliki similar modal, ya, meaningnya boleh. Must, nah ini similar modalnya have to or has to or had to, ya, artinya harus. Nanti akan saya terangkan penggunaan must dan have to yang akan saya bahas setelah ini. Yang ke-10 need, ya, meaningnya perlu. Ya, yang ke-11 care, artinya berani. Yang ke-12 ought to, nah, artinya seharusnya. Used to, artinya juga seharusnya. Had better, nah, lebih baik. Jadi sudah ada 14 ya. Dare, ought to, used to, had better. Oke, setelah mengetahui modal itu apa saja, mari saya contohkan penggunaan kalimatnya. Baik, langsung saja. Example. Di situ saya contohkan I need buy a book. Nah, need di situ adalah need modal, need as modal. Ya, I need to buy a book. Nah, sama-sama menggunakan need, tapi di situ need di situ adalah kata kerja. I need to buy a book. This is our need. Ya, need as a noun. Jadi need itu ada yang need modal, need verb, need noun. Tinggal lihat kalimatnya. Ya, karena kalau yang modal, karena need itu langsung diikuti kata kerja bentuk yang pertama buy, I need buy. I need to, nah, karena need to itu verb. This is our need. Kalau diartikan need itu kebutuhan. Ini adalah kebutuhan kita. Oke. Contoh yang kalimat selanjutnya ada penggunaan ought to, di situ bentuk interrogatif. Ought we to buy a car? Nah, responnya yes, we ought to buy a car. Oke, kalau no berarti ya we ought not to buy a car gitu. Nah, catatan ya ini mengenai kata may. Nah, kalau may biasanya ada artinya mungkinkah, tapi kalau mungkinkah itu yang saya garis bawahi. Is it possible that I can help you? Nah, itu diartikan mungkinkah saya bisa membantumu? Apakah mungkin saya bisa membantumu? Ya, may your day always be happy. Itu may di situ artinya semoga. May I help you? Nah, ini bolehkah? May di situ modal.
Oke, contoh selanjutnya, you needn't swim. Ya, itu needn't diartikan tidak harus. Kamu tidak harus berenang. You mustn't swim. Itu mustn't diartikan larangan. Kamu ya, dilarang berenang. You must do the test now. Nah, kalau itu diartikan harus. Kamu harus mengerjakan tes sekarang. Nah, fungsinya internal obligations itu. Nah, atau keharusan yang datang dari diri sendiri. You must do the test now. Nah, keharusan itu datang dari pembicara itu sendiri. Another example, penggunaan have to. All citizens have to have ID card. Have to di situ juga artinya harus. She has to cover his head with a veil. Itu juga artinya harus. Tapi yang membedakan itu adalah fungsinya external obligation. Keharusan itu datang dari luar, dari pihak luar. All citizen, masyarakat, harus mempunyai ID card, ya, mengharuskan dari pemerintah. Jika she has to cover his head with the veil, dia harus memakai kerudung. Nah, itu yang mengharuskan dari sekolahnya atau kampusnya atau dari kantornya yang mewajibkan memakai kerudung. Oke, baik. Contoh kalimat selanjutnya. Di dalam similar have to, has to or had to, jika negatif dan interrogatif memakai kata bantu do, does, or did. Contohnya, a son has to paint a picture. Nah, seorang anak harus menggambar, mengecat gambar, melukis gambar. A son doesn't have to paint a picture, menggunakan doesn't, ketika negatif. Doesn't have to. Does is son have to paint a picture. Ketika interrogatif juga menggunakan does ditaruh depan dan menggunakan have to. Contoh yang lain, I have to write it. I don't have to write it. Do I have to write it? Do I have to write? Oke. Next. Contoh yang lain, penggunaan modal dan similar modal. Saya bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, jika ditranslate, bisa menggunakan modal itu sendiri. I can speak English. Juga bisa menggunakan similar modal. Similar modal jadi bisa berdiri sendiri. Yang saya garis bawahi itu, I'm able to speak English. Itu juga artinya bisa. Tapi yang membedakan kalau can mungkin bisa, hanya bisa-bisanya. Kalau I'm able to, bisanya sudah profesional. Memang betul speak English well, ya. Contoh yang lain, ayah saya akan pergi ke Kudus. Itu juga my father will go to Kudus. Itu will modal. My father is going to Kudus. Memang modal juga artinya akan. Tapi will akannya cuma rencana. Jika menggunakan modal is going to, ya betul-betul sudah pergi, betul-betul sudah persiapan, sudah packing untuk pergi ke Kudus. Oke, contoh yang lain, penggunaan modal dan modal, saya harus bisa berbicara bahasa Inggris. Jika kasusnya harus sama bisa, itu tadi adalah modal must sama can. Bagaimana jika kedua-duanya seperti itu dalam satu kalimat? Maka yang pertama menggunakan modal, yang kedua baru menggunakan similar modalnya. Kita bisa translate menjadi I must be able to speak English. Nah, we cannot say, kita tidak bisa translate dengan I must can speak English. Ya, itu ungrammatical. Salah tata bahasanya, ya. Kamu mungkin bisa datang ke rumahnya. Mungkin sama bisa, nanti may sama can, ya. Nah, tidak bisa. Yang kedua harus diganti dengan similar modalnya. You may be able to come to her house. Oke. Thank you for watching. See you next video. Semoga bermanfaat.